Halo Sobat Tani dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua. Karena selain kulit manggis kini ada ekstraknya, saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan sebuah terobosan langkah yang sangat strategis untuk menjaga stabilitas harga gabah agar tetap menguntungkan bagi petani. Langkah ini disebut dengan istilah gerakan serap gabah petani. Seperti apa dan bagaimana sebetulnya mekanisme detail dari gerakan ini? Mari kita simak bersama. Seperti diketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya ketika musim panen raya tiba, harga gabah di tingkat petani selalu anjlok. Baik itu karena mekanisme pasar, permainan tengkulak, maupun faktor-faktor penyebab lainnya. Biasanya harga gabah cenderung bagus di awal musim panen. Lama-kelamaan terus menyusut dan akhirnya mencapai titik terendah ketika musim panen raya tiba. Di tahun kemarin misalnya di tempat saya sendiri, harga gabah di awal masa panen itu di angka sekitar Rp6.000. Namun lambat laun turun dan turun hingga akhirnya ketika musim panen tiba, musim panen raya tiba, harganya menyentuh angka hanya Rp5.000 bahkan Rp4.800 per kilonya. Sebuah kondisi yang tentu sangat merugikan petani di tengah mahalnya biaya operasional dalam melakukan usaha budidaya pertanian. Nah, untuk mencapai swasembada pangan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran sejak awal tahun ini meluncurkan gerakan serap gabah petani. Melalui gerakan ini, pemerintah mewajibkan Bulog untuk membeli gabah petani seharga minimal Rp6.500 per kilonya. Harga yang tentu sudah cukup baik untuk keberlangsungan usaha dan sudah sesuai dengan jerih payah petani ketika mengelola usaha pertaniannya. Dengan adanya jaminan harga ini, petani tidak usah lagi khawatir terkait dengan kemungkinan anjloknya harga gabah di pasaran. Selain memastikan ketersediaan stok beras tetap aman, gerakan ini juga pasti akan membuat para petani lebih semangat lagi dalam bertani dan juga dalam meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya, sehingga ke depan swasembada pangan semakin nyata di depan mata. Benar-benar sebuah langkah strategis yang sangat berkelas. Nah, perlu diketahui pula bahwa untuk mensukseskan gerakan ini dan meminimalkan kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan, pemerintah memerintahkan para penyuluh pertanian dan juga Babinsa dari TNI untuk mendampingi dan mengawal program ini. Oke, sekarang kita ulas bagaimana sebetulnya detail dari mekanisme penyerapan gabah petani melalui gerakan ini. Pertama, gabah yang dibeli oleh Bulog adalah any quality. Artinya semua kualitas gabah akan diterima oleh Bulog. Ini tentu berat bagi Bulog, tapi benar-benar memudahkan kita sebagai petani. Yang jelas, poin pertama ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dan sungguh-sungguh dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi kita selaku petani juga tentu harus bertanggung jawab terhadap kualitas hasil panen kita. Kedua, gabah yang dibeli oleh Bulog harus sudah ada di tepi jalan yang memungkinkan armada Bulog untuk masuk dan mengangkutnya. Bila perlu, silakan ditimbang terlebih dahulu sebagai pegangan kita. Ketiga, hubungi pihak Bulog untuk memberikan informasi berapa perkiraan gabah yang harus diangkut dan juga kapan waktu selesainya panen, sehingga pihak Bulog akan bisa mengirimkan armada dengan jumlah dan waktu yang tepat. Keempat, petani memuat gabahnya ke dalam armada, kemudian membuatkan surat jalan untuk armada tersebut menuju gudang mitra Maklon Bulog. Untuk surat jalan, Anda bisa menggunakan contoh template yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Surat jalan tersebut ditandatangani dan distempel oleh mitra untuk kemudian dibawa bersama driver. Kelima, gabah yang telah dibawa ke mitra Maklon kemudian akan dibersihkan dari berbagai komponen selain gabah seperti potongan batang padi yang biasanya ada ataupun seresah daun yang kadangkali terbawa. Keenam, gabah kering panen tadi
yang sudah dibersihkan akan ditimbang oleh Bulog untuk kemudian diinformasikan berapa beratnya sebagai dasar pembayaran jual beli. Keenam, pembayaran dilakukan maksimal 2 hari kerja melalui nomor rekening yang sudah diberikan saat kita mendaftar menjadi mitra. Cukup sederhana bukan? Nah, untuk bisa melakukan semua mekanisme tadi atau bahasa mudahnya menjual gabah ke Bulog, petani harus terdaftar menjadi mitra penyerap gabah. Artinya ini akan lebih mudah jika dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan petani, dalam hal ini adalah Poktan dan Gapoktan. Untuk itu, pengurus Poktan maupun Gapoktan diharapkan dapat menjadi mitra penyerap gabah dengan mendaftar ke Bulog melalui pemenuhan syarat-syarat administrasi berikut. Semua contoh surat ini dapat di-download pada link deskripsi yang ada di bawah, kemudian bisa dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel dari pihak-pihak yang tercantum. Berkas dibuat 3 rangkap dan bisa langsung diserahkan ke Bulog maupun bisa melalui Balai Penyuluhan Pertanian setempat maupun Koramil setempat. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Jika belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar, atau Anda juga bisa menghubungi berkonsultasi ke penyuluh pertanian atau Babinsa setempat. Atau supaya lebih gamblang bisa langsung datang ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan Anda ataupun Koramil di kecamatan Anda. Mari kita sukseskan gerakan ini untuk kesejahteraan petani dan demi tercapainya swasembada pangan di tahun depan. Demi ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke petani lainnya supaya akan lebih banyak petani lain yang terinformasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita sukseskan gerakan ini untuk kesejahteraan petani. Dah.